Kenapa? Karena kita sudah lolos dari masalah-masalah tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi kalau tuh ada masalah lagi datang, harusnya begini siap kita. Ya lu lagi, kenal gua. Loh, betul tidak? Loh, coba jawab ya atau tidak? Ya sudah. Kan begitu bodohnya kita. Kalau ada masalah kita pusingin lagi. Nah kalau pusing aja dari dulu pusing terus sudah. Masalah gak habis-habis dalam hidup ini. Maka itu saya buktikan ini fakta. Ternyata orang-orang yang sekarang ada, suara sering dengar bukan di Australia, berapa politician itu ya dari anggota MPR, anggota Senatnya macam-macam yang punya masalah, macam-macam. Kita dengar orang-orang kaya, bintang-bintang film banyak punya masalah. Dengar. Ternyata dunia bisa membuktikan tanpa Tuhan pun orang-orang itu lepas dari masalah. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Loh, iya atau tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Ya sudah. Apalagi kita yang mengaku anak Papa di surga, anak pencipta alam semesta. Mengapa kita masih bodoh? Kenapa kita masih sibuk ngurusin masalah? Masalah itu gak usah diurusin. Lewati aja tiap hari kan berhenti sendiri. Sudah hafal kok kita. Betul gak? Cepat jawab ya atau tidak? Nah bayangkan, yang tanpa Tuhan pun bisa. Dan buktinya mereka masih ada. Maka itu kalau saudara gak bisa tidur sampai sakit mah, itu menghina papamu. Sama seperti gini. Mungkin gak? Atau kalau itu terjadi, siapa namanya anaknya Barack Obama? 2 cewek itu. Kok lupa saja nih. Siapa ingat anaknya Barack Obama? Ya pokoknya begitulah, kita tahu nanti. Oke? Apa yang terjadi kalau anak pertama mereka kirim email ke seluruh dunia? Tolong, aku gak bisa makan. Orang percaya tidak? Oke, bukan soal gak percaya. Ini kurang ajar gak anak kayak gini? Loh, coba kurang ajar gak? Sangat. Kamu menghina bapakmu. Loh, ya atau tidak, saudara? Nah, sama. Papa kita itu yang buat langit dan bumi. Dan kita masih khawatir terlalu kita ini. Jadi konsepnya sederhana. Dengarlah hai Israel. Dengarlah apa? Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu. Saya suka melihat ayat ini. Yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu. Bagi yang belum pernah tahu, saya beritahu hari ini. Saya tuh kagum pada Roh Kudus. Tahun 80-an lalu dia memberi saya hikmat ini. Ternyata satu-satunya kitab suci agama. Saudara tahu di dunia banyak kitab suci bukan? Hindu punya kitab suci, Buddha punya, semuanya sek punya, semua agama punya kitab suci. Ternyata hanya kitab suci kita yang kata waktunya itu present tense. Hari ini, pada hari ini. Alkitab suci agama lain gak ada kata pada hari ini. Pada satu saat, pada masa itu, nanti gak ada kata hari ini, saudara. Saya kagum. Kira-kira saudara dapat apa? Kalau baru hari ini kita tahu di kitab suci kita ini hanya satu-satunya kitab suci yang ada kata pada hari ini. Artinya apa? Ini cara ngikir. Kalau orang tua kita dulu baca ayat ini 50 tahun yang lalu, bunyinya kapan? Pada hari ini. Kalau nanti cucu kita akan baca 20 tahun kemudian, mereka bacanya apa? Berarti firman ini berlaku sepanjang zaman. Tidak pernah berhenti. Up to date. Present tense. Ini yang mengagumkan sekali pada hari ini. Berarti setiap hari saudara dan saya harus mendengar. Betul, mendengar ketetapan dan peraturan yang Papa beri buat kita. Dengarlah Israel. Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu, ini dia, 2 hal. Lihat Alkitab. Supaya apa? 1, mempelajarinya. 2, melakukannya. Enggak cukup, ada 1 kata penting. Nah, dengan setia. Ada contohnya kata setia di situ? Iya. Dengan sungguh-sungguh, mungkin enggak pakai kata setia, mungkin dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Melakukan. Pegang. Taat. Oh ya, taat sama itu dia.
Pasti ada. Cuma katanya taat, setia, sama. Jadi maka itu kalau kita hanya senang dengar khotbah, senang tok. Apalagi kalau khotbah pendetanya lucu-lucu kayak pelawak gitu. Begitu pulang tidak khotbah apa? Enggak tahu pokoknya lucu kan terlalu. Aduh, saudara, awas kalau cuma begitu aja. Setelah kita dengar, lalu kita pelajari. Ini kekurangan kita. Maka itu saya tuh nggak suka orang Kristen itu kalau selesai kebaktian dengar khotbah itu nggak diulang lagi. Orang yang pergi dengan saya kalau dengar khotbah selesai saya akan tanya setelah itu. Ayo kita diskusi. Tadi dapat apa semuanya? Berapa kali kita pulang gereja? Amin, berdoa berkat. Makan di mana? Loh, di mana? Nah, orang ajar betul. Harusnya kan diskusi dulu, pelajari dulu yang didengar itu apa. Makanya itu kita nggak pinter-pinter. Pulang khotbah makan di mana? Itu shopping kemana? Aduh. Harusnya diulang lagi. Kita belajar lagi. Ini perintah luar biasa. Pelajari. Setelah dipelajari diapakan? Lakukan dengan setia, dengan taat. Saya katakan 90 sekian persen orang Kristen melanggar ayat ini. Maka itu khotbah sering lupa. Khotbah apa lupa? Tapi omongan tetangga ingat. Karena dipelajari omongan itu. Belum benar loh saudara. Orang ngomong apa kita pelajari. Contohnya apa? Mempelajarinya. Karena kita diskusikan. Jadi kamu tahu nggak? Dia tidak ngomong kayak gini. Betul kayak gini. Wah kayaknya. Saya bisa nerangkan lebih hebat lagi daripada pelakunya. Nah itu mempelajari. Karena kita mempelajari omongan-omongan orang itu masuk di hidup kita. Maka seharusnya kalau firman Tuhan itu kita pelajari. Hebat sekali. Saudara, ayo kita melihat. Lakukan firman ini. Lakukan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dengarlah ya orang Israel. Ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu. Supaya kamu mempelajarinya. Dan melakukannya dengan setia. Biasakan suami istri. Sebelum kita tidur, lagi di tempat tidur berdua, atau di mana saja kau berdua, pelajari firman. Diskusikan firman. Bukan sok rohani, tidak. Supaya masing-masing langsung saling tahu. Karena fakta, saudara. Kita mendengar dari satu pengkhotbah, dari satu pendeta. Percaya nggak? Yang hadir 30 orang, masing-masing terimanya beda-beda. Nah, maka itu kalau kita suami istri suka diskusikan firman, itu bagus sekali. Saling nambahkan, saling mengingatkan. Itu kata mempelajari. Nggak harus ke sekolah kitab, tidak. Tapi direnungkan lagi, diulang lagi, dicerna lagi. Pasti firman itu akan berpengaruh. Sama contoh-contoh tadi. Sesabar-sabarnya seseorang, begitu dia difitnah, dia dihina, marah juga. Kenapa orang itu bisa marah? Karena dia mempelajari kata-kata hinaan dan fitnaan itu. Coba orang tuli, nggak dengar apa-apa. Betul nggak? Nggak terpengaruh dia. Jadi mendengar itu pengaruhnya besar dalam hidup ini. Hari ini bersihkan semua. Ya kalau istilah komputer CD-ROM kita. Ya, percuma kita punya berapa giga, berapa mega, tapi kalau yang isinya sampah-sampah semua. Kata orang yang menyakitkan, yang jengkel, kumpul semuanya. Percuma. Saudara punya kekuatan di komputer saudara segitu besar. Kalau bukan firman saudara simpan, nggak ada gunanya. Itu dengarkan firman itu. Minta filter dari Roh Kudus. Tahu kata itu? Supaya di telinga kita, kalau kata tetangga, kata mertua, kata orang, itu keluar sendiri. Tapi yang masuk hanya kata Tuhan. Bayangkan kalau dari pagi-pagi kita bangun hanya merenungkan firman. Kita hanya dengar papa kita bicara pagi-pagi itu. Wah, hidup itu indah dan menyenangkan sekali. Siapa yang hobinya bangun pagi pasti marah, bertobat hari. Pernah gak ketemu ada orang hobinya gitu? Pagi itu mesti marah. Nggak ngerti kenapa kok hobi kayak gitu. Ada aja bahan untuk marah kalau bangun pagi.
Kira-kira ada yang gitu bertobat. Kenapa? Karena kita sudah lolos dari masalah-masalah tahun 70-an, 80-an,